Kisah Pesugihan Gunung Kawi. Baik, sebelum menyimak kisahnya, bila Anda baru pertama kali menonton video dari saluran Metafisika Nusantara dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya, atau perjalanan eksplorasi tempat-tempat keramat selanjutnya. Kisah Pesugihan Gunung Kawi bukan yang pertama kali terjadi mengenai cerita-cerita Gunung Kawi. Konon ritual pesugihan Gunung Kawi merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan hal-hal mistis atau tempat pesugihan menurut cerita mulut ke mulut atau yang beredar sadisnya tumbal pesugihan Gunung Kawi. Berbagai cerita beredar, salah satunya tentang seorang lelaki yang memiliki profesi sebagai supir online, belak-belakan bercerita kisahnya mengantar penumpang yang hendak melakukan ritual pesugihan. Dia ada pesanan penumpang di aplikasinya yang menuju ke Gunung Kawi atau tempat pesarean Gunung Kawi tersebut. Lantas, apa saja yang dilakukan seseorang yang akan melakukan pesugihan tersebut? Seorang sopir online, Kang Mus, menuturkan sebuah pengakuan bahwa ia pernah pengantar pelaku pesugihan di Gunung Kawi pada tahun 2022. Jadi pada waktu itu dia sedang standby cari tumpangan melalui aplikasi. Hari itu sangat sepi sekali karena musim hujan juga mugekain orang-orang pada malas keluar kali ya. Nah pada waktu itu tiba-tiba ada pesanan melalui online, penumpang itu seorang ibu-ibu yang mau pergi ke Jawa Timur. Ibu itu kita sebut sajalah namanya Ibu Rika, bukan nama sebenarnya, nama samaran, ucap Kang Emus. Ketika dijemput, ternyata Bu Rika sendiri saja yang akan pergi ke Jawa Timur. Begitu berangkat, Kang Emus bertanya, kenapa Bu Rika mau berangkat seorang diri, tidak sama keluarga atau rombongan setodanya biar ada teman di sana. Setelah memasuki kawasan Jawa Timur, Bu Rika tersebut bercerita tentang kehidupannya janda dan membesarkan anak-anak, dan anak-anak sekarang lagi pada sekolah, yang satu SMA yang satu kuliah, sedangkan dia harus mencari nafkah sendiri menjadi tulang punggung anak-anak, dengan berjualan toko sembako semi grosir. Harapannya, toko yang dia punya akan menjadi sebuah grosir besar. Sampailah ke kawasan Malang, dan si ibu bercerita tujuannya mau ke Gunung Kawi. Yang diduga Kang Emus adalah tempat pesugihan. Sampailah tempat tujuan di Gunung Kawi pada malam hari, ternyata mau ritual pesugihan. Menurut Kang Emus, Ibu Rika tersebut ternyata sudah tahu harus menemui kuncen siapa, biaya berapa dan lain-lain. Dan di sana sangat banyak calon anak muda yang menawarkan jasa mengantar. Setelah parkir dan berjalan kaki ke atas ke tempat kuncen, sudah menjelang maghrib, mereka menemui gangguan. Diungkap Kang Emus, di sepanjang jalan ada sosok gaib yang memanggil-manggil. Sosok yang memanggil-manggil itu, pakai jubah selama perjalanan ke suatu rumah tujuan. Pukul 10 malam, kuncen nyamperin ngebangunin Kang Emus. Ternyata sudah saatnya ritual pesugihan. Bayangin aja, ritual pesugihan berarti bukan main-main kan. Kang Emus tuh udah deg-degan. Ini gimana, ini gimana. Tapi yang ikut aja, ucap Kang Emus. Diakui Kang Emus nama samaran bukan nama sebenarnya. Sebelum ritual si Ibu Rika disuruh mandi sama kuncen, pada saat itu ia hanya menunggu. Ia merasakan ada hal-hal aneh dari mata batinnya. Itu mulai tuh di pintu rumah kuncen ada yang tinggi besar seperti sosok hitam, matanya merah besar, matanya sambil ngeliatin ke dalam. Wih, Kang Emus lihat menakutkan juga, ujar Kang Emus. Bu Eika pun selesai mandi dan selesai berangkat dini hari membawa sesajen segala macam peralatan sesajen seperti bunga, kambing, nasi kuning, dan sio. Oleh asisten kuncen. Awalnya Kang Emus mengantarkan sebentar namun kembali lagi bersama asisten kuncen. Setelah ngobrol, pukul 1, akhirnya turunlah Ibu Rika dengan kuncen. Begitu Kang Emus lihat mukanya muka lelah, pucat tapi terlihat ada rasa puas. Saat itu Kang Emus mendampingi Bu Eika menghadap kuncen. Ketemu nggak Bu dengan Eyang juganya, yang punya pesugihan di situ dan diharapkan bertemu itu, ujar kuncen. Yang datang bermacam-macam, ada datang pocong. Ada datang yang tinggi besar hitam, ada yang kecil macam-macam lah banyak, kata Bu Rika. Akhirnya datang sosok yang memakai pakaian zaman dulu, zaman kerajaan,
memperkenalkan diri, ujar Bu Rika lagi. Oh itu Eyang Jugo, ujar Kuncen. Dari Gunung Kawi, Bu Rika mengaku diberi kantong merah kecil bertuliskan huruf China, kantong merah seperti amplop angpau, dupa. Berkala dupa tersebut harus dibakar ke toko. Kemudian perjalanan pulang ke Jakarta ke rumah Bu Rika diakui Kang Emus. Setelah 1 tahun berjalan, Kang Emus bertemu dengan Bu Rika dan ia menanyakan kondisi kabar Bu Rika. Dan dia mengajak untuk main ke rumahnya. Wah sekarang grosirnya grosir besar, lalu maju, ini punya mobil bagus, anak-anaknya sekolah, ditirukan Kang Emus. Sesekali waktu, Kang Emus ketika santai dan gak ada orderan online-nya, Kang Emus pun menyempatkan mengunjungi toko Bu Rika lagi. Bu Rika melihat grosir saingannya Bu Ani pun biasa-biasa saja gak ramai seperti dulu, namun berbanding terbalik ketika ke rumah Bu Rika grosirnya jadi sangat ramai. Pembeli juga non-stop, sampai tutupnya agak malam karena pembelinya dari mana-mana pembeli untuk dijual lagi kan tahu sendiri belanjanya bukan serenceng 2 renceng beli kopi juga 1 karung. Sekitar pukul 10, toko pun tutup. Usai beres-beres, Bu Rika menyambut Kang Emus di dalam rumah. Di sanalah Kang Emus mengaku melihat banyak roh-roh gentayangan seperti asap hitam tebal dengan mata merah ukuran tinggi besar di area ruang tamu Bu Rika, dan banyak kelebatan dan seperti ada yang nangis entah siapa, suaranya seperti anak kecil yang sedang kesakitan, entah itu perasaan Kang Emus atau apa tutur Kang Emus bercerita pada tim Metafisika Nusantara. Ngeri pokoknya rumahnya besar namun seperti lembab begitu rumahnya, dan mungkin juga hawa pohon beringin yang di depannya dan jadi terkesan serem menurut Kang Emus. Kang Emus pun lekas segera pulang karena waktunya sudah malam, dan pamit pada Bu Rika, dan Bu Rika pun memberikan makanan oleh-oleh katanya buat keluarga. Kang Emus pun mengambilnya, walaupun sebenarnya Kang Emus agak sungkan, namun sesampai di jalan makanan itu akan kasih lagi sama orang, karena takut. Ngeri ya pemirsa, baik pemirsa, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Kisah ini hanya fiktif belaka, apabila ada kesamaan dalam alur cerita mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video